Selamat siang, saya Rosmilia Mirawati Mungkur akan mempresentasikan UAS saya. Pertama-tama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang pertama, jika kita memiliki dokumen gambar, musik, video, file Word, Excel, file PPT, file tugas-tugas kampus, bagaimanakah cara mengelola dengan baik dalam pemahaman file dan direktori? Jelaskan. Baiklah, yang pertama, ada 3 cara utama untuk Anda dapat menyusun sistem file Anda, berbasis proyek atau klien, berbasis tanggal, dan berbasis tipe file. Ada pro dan kontra untuk setiap metode pengorganisasian folder dan Anda dapat menggunakan sebuah kombinasi. Misalnya, mengelompokkan segala sesuatu berdasarkan proyek, tetapi dalam setiap proyeknya mengelompokkan berbagai hal berdasarkan jenis file atau mengelompokkan segala sesuatu berdasarkan tahun, tetapi dalam setiap tahunnya pengelompokannya berdasarkan klien. Mengelola file dengan baik dapat dilakukan dengan metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi atau bagian-bagian memori, di mana sistem file berfungsi untuk menyimpan file-file yang penting. Cara untuk memasukkan sistem file ke disk atau partisi di per format. Jadi apabila Anda melakukan instalasi sistem operasi, maka yang kita lakukan adalah melakukan format pada disk. Baru selanjutnya data-data yang ada di sistem operasi kita simpan di drive dan menentukan apakah data akan dipartisi atau tidak, serta menentukan tempat di mana file akan diletakkan sesuai kegunaannya. Jadi dengan adanya manajemen file, kita akan mempermudah menentukan jenis atau tipe file yang disimpan. Dengan begitu file yang ada tersimpan aman dan rahasia. Pertanyaan kedua, jika kita memiliki komputer, bagaimana cara agar SO tidak terkena virus dan bagaimana kriteria sistem operasi komputer yang sudah terkena bajak dan serangan virus? Baiklah, dari pertanyaan nomor 2 kita bisa mengambil 2 kesimpulan pertanyaan, yaitu bagaimana cara agar sistem operasi tidak terkena virus. Kita bisa menggunakan proteksi dan security. Sistem operasi menggunakan teknik untuk mengatasi ancaman terhadap informasi. Yang pertama, proteksi. Proteksi memiliki mekanisme untuk mengendalikan akses dari proses atau pengguna terhadap resource yang didefinisikan oleh sistem operasi. Proteksi terbagi atas 2 lagi, yaitu kebijakan dan mekanisme. Kebijakan adalah menentukan apakah pengguna dapat mengakses file tertentu. Pemilik file melakukan fungsi ini pada saat membuatnya. Yang kedua, mekanisme. Mekanisme adalah set atau rubah proteksi file, memeriksa apakah file dapat diakses oleh user. Lalu ada security. Security, pertahanan sistem terhadap serangan baik dari luar maupun dari dalam. Security terbagi menjadi 2 juga, yaitu kebijakan dan mekanisme. Kebijakan yaitu menentukan apakah orang tersebut dapat menjadi pengguna sistem. Fungsi ini dilakukan oleh user administrator. Yang kedua, mekanisme. Add atau delete user, verifikasi apakah pengguna tersebut adalah authorized user. Aspek keamanan terbagi atas 3, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Tipe ancaman terbagi menjadi 4, yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi, fabrikasi. Interupsi adalah ancaman terhadap aset sistem sehingga tidak dapat digunakan atau hilang. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia dan tidak berguna. Intersepsi adalah ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak beberapa orang atau program komputer. Pihak yang tidak berhak melakukan akses terhadap aset sistem. Contoh, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Pihak yang tidak berhak tidak hanya melakukan akses terhadap aset sistem, tetapi juga melakukan modifikasi. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga. Yang keempat, yaitu fabrikasi. Pihak yang tidak berhak menyisipkan objek tertentu pada sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, masukkan pesan-pesan palsu ke jaringan,
dan penambahan record ke file. Virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak kecil yang menyebar dari satu komputer ke komputer lain dan mengganggu pengoperasian komputer. Virus komputer dapat merusak atau menghapus data di sebuah komputer, menggunakan program email untuk menyebarkan virus ke komputer lain, atau bahkan menghapus apapun yang ada di dalam hard disk. ROM merupakan kode komputer yang menyebar tanpa interaksi pengguna. Sebagian besar ROM dimulai sebagai lampiran email yang menginfeksi komputer ketika dibuka. ROM akan memindahi komputer yang terinfeksi untuk mencari file, contohnya buku alamat atau halaman web sementara yang berisi alamat email. Kuda Troya itu merupakan program perangkat lunak berbahaya yang bersembunyi di dalam program lain. Spyware dapat diinstal pada komputer tanpa sepengetahuan kita. Program ini bisa mengubah konfigurasi komputer Anda untuk mengumpulkan data, iklan, dan informasi pribadi. Perangkat lunak keamanan berbahaya akan berusaha membuat Anda berpikir bahwa komputer Anda terserang virus, dan biasanya menyuruh Anda untuk mengunduh atau membeli produk yang menghapus virus. Nama produk ini sering berisi kata-kata seperti antivirus, stealth, security, protection, atau fixer. Nama-nama produk ini sering berisi kata-kata. Nama-nama itu yang membuat program tersebut terkesan sah. Perangkat lunak itu seringnya berjalan tepat setelah Anda mengunduhnya, atau waktu berikutnya setelah komputer Anda menyala. Perangkat lunak keamanan berbahaya dapat mencegah Anda membuat aplikasi, contohnya Internet Explorer. Perangkat lunak keamanan berbahaya juga dapat menampilkan file Windows yang sah dan penting sebagai interaksi. Pesan kesalahan atau pesan pop-up biasanya berisi frasa-frasa sebagai berikut, seperti peringatan komputer Anda terinfeksi. Cara menghapus virus komputer atau spyware akan sulit tanpa bantuan alat penghapusan perangkat lunak berbahaya. Beberapa virus komputer dan perangkat lunak yang tidak diinginkan lainnya dapat menginstal ulang diri setelah virus dan spyware dideteksi dan dihapus. Untungnya, dengan memperbarui komputer dan menggunakan alat penghapus perangkat lunak berbahaya, Anda bisa menghapus perangkat lunak yang tidak diinginkan selamanya. Langkah-langkah untuk menghapus virus komputer dan perangkat lunak berbahaya lainnya ada sebagai berikut. 1. Install pembaruan terbaru dari pembaruan Microsoft. 2. Gunakan Microsoft Security Scanner gratis. 3. Gunakan alat Windows penghapusan perangkat lunak berbahaya. 4. Hapus perangkat lunak keamanan yang tidak diinginkan secara manual. 5. Jalankan pertahanan Microsoft offline. Cara melindungi komputer dari perangkat lunak berbahaya adalah menghidupkan firewall. Pastikan komputer Anda selalu terbarukan. Jangan di-tricked into downloading malware. Cara mendapatkan dukungan yang terkait dengan virus komputer dan keamanan. Bisa dengan Microsoft Security atau dengan dukungan Microsoft lainnya. Poin kedua dari pertanyaan tadi yaitu bagaimana kriteria sistem komputer yang sudah terkena bajak dan serangan virus. Biasanya akan menjadi lebih lelet dan program-program atau file kita banyak yang tidak bisa terbaca atau terhapus dengan sendirinya. Cara untuk mencegahnya bisa dengan menginstal antivirus seperti Avast atau antivirus lainnya yang bisa digunakan di komputer. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Buatlah review singkat bagaimana cara instalasi sistem operasi Windows pada komputer yang sudah Anda pelajari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal Windows 7 sesuai yang sudah pernah saya install. Yang pertama, masukkan installer Windows 7 yang sudah Anda siapkan dan catat serial number-nya. Yang kedua, atur agar booting awal melalui DVD. Pengaturan dilakukan pada BIOS. Anda bisa tekan Delete ataupun F2 untuk bisa masuk BIOS atau sesuaikan dengan motherboard Anda, kemudian simpan lalu restart. Ketiga, jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD,
Anda bisa tekan tombol apa saja. Setelah itu akan muncul proses Windows is loading file. Dilanjutkan dengan starting Windows. Pertama, pilih language to install. Time and currency format untuk keyboard biarkan US lalu klik next. Kelima, karena tujuan kita adalah menginstal, maka pilih install now. Tunggu beberapa saat pada proses setup is starting. Beri centang pada accept the license terms, kemudian klik next. Pada bagian ini, pilih saja custom advance agar nantinya dapat memilih di drive mana Windows 7 akan diinstal. 9. Mengatur drive sekaligus partisi. Pada step ini disarankan bagilah hard disk minimal 2 drive. 1 untuk drive untuk Windows 7 DC dan 1 drive untuk data D dengan memilih drive option. Kemudian lanjut pilihlah disk 0 partition 2 yang merupakan partisi C, kemudian klik next. Tunggulah beberapa proses instalasi di bawah ini. Secara otomatis komputer akan restart sendiri. Setelah selesai restart, tunggulah proses setup is starting service. Proses instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Setelah proses instalasi selesai, komputer akan kembali restart. Tunggulah hingga proses setup is preparing your computer for first use selesai. Dan akan dilanjutkan dengan proses setup is checking video performance. Setelah proses di atas, Anda akan diminta memasukkan username dan komputer Anda, kemudian klik next. Jika diperlukan, masukkan password yang Anda inginkan, langsung saja klik next jika tidak diperlukan. Masukkan produk key lalu klik next. Jika tidak memilikinya, Anda bisa lewatkan dengan klik skip. Pilih opsi yang Anda inginkan untuk fasilitas Windows Update. Pilih zona waktu Anda. Anda diminta untuk menetapkan lokasi jaringan jika Anda terhubung dalam sebuah jaringan. Sampai di sini Anda sudah berhasil menginstal Windows 7 pada komputer ataupun laptop Anda. Tunggulah sampai masuk ke desktop. Kini Windows 7 sudah terpasang di komputer ataupun laptop Anda. Jika perangkat yang Anda gunakan masih dalam keadaan baik, maka proses instalasi Windows 7 akan berjalan dengan baik dan lebih cepat.